Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sinergis. Rekan-rekan, terkadang kita mendapati rekan guru yang berkeluh kesah, siswa X ketika di pelajarannya seringkali bersikap menunjukkan sikap yang kurang kooperatif seperti tanpa lesu, yang mengantuk atau aktifnya tetapi tidak sesuai dengan eh, kondisi seharusnya. Jadi dia sering mengobrol dengan kawan lainnya. Nah, ada hal yang menarik sebenarnya ketika ada uh, orang guru misalkan curhat di kelasnya salah satu siswa, dan kita melabel, menjustifikasi bahwa siswa X tersebut adalah siswa yang tidak baik. Sebenarnya pertanyaan pertamanya adalah bagaimana peran guru dalam mengondisi manajemen kelas ini penting. Sedikit sharing tentang manajemen kelas dengan mendiagnosa atau yang terkenal dengan diagnostik. Diagnostik tes ini tidak semata-mata berdiri sendiri. Kalau dari ilustrasi tadi, sebenarnya ketika kita curhat di rumah guru atau dengan teman lain, sebenarnya kita sedang melucuti eh, ketidakmampuan kita memanage kelas tersebut. Nah, apa yang perlu dilakukan? Pertama adalah kita perlu melakukan diagnosa. Diagnosa awal terkait dengan sikap, dan kedua terkait dengan aspek kognitif atau pengetahuan. Nah, kalau yang sikap, kita bisa meminta bantuan rekan atau guru BK yang ada di sekolah. Beberapa sekolah itu ada guru BK dan juga ada psikolog sekolah. Nah, mereka bisa melakukan beberapa formulasi untuk mengukur sikap belajar siswa. Untuk di guru mata pelajaran, maka perlu ada nilai normatifnya dari aspek yang sederhana, misalkan di tiga itu yang memiliki hambatan belajar, reguler, maupun yang cerdas. Sehingga nanti ada arsiran. Jangan-jangan siswa tersebut bersikap negatif tadi, entah itu dia sering ngobrol, tidak fokus, atau seolah sangat mengantuk gitu ya. Hanya di pelajaran, tentu saja. Karena memang gurunya itu tidak dia sukai cara mengajarnya. Padahal di pelajaran lain, dia perform siswa tersebut sangat bagus. Nah, sehingga ia harus melakukan evaluasi, benarnya yang pertama adalah gurunya sendiri. Nah, bagaimana cara mengukur hal tersebut? Pertama, terkait dengan aspek pengetahuan di sebuah sekolah atau satuan pendidikan harusnya minimal membuat diagnosa yang sederhana sekali. Jadi misalkan ada pemetaan kelas kita bagi menjadi tiga, ada yang hambatan belajar. Hambatan belajar ini indikasinya adalah butuh penjelasan berulang disertai dengan contoh konkret. Jadi kalau ada siswa yang kalau kita sudah menjelaskan atau kita berikan ruang diskusi, agak sulit dia tampak diam atau butuh pendekatan khusus. Kemudian yang kedua, ini yang biasanya umum gitu ya, siswa reguler yang mampu mengikuti pembelajaran dengan baik dan membutuhkan sedikit bantuan. Jadi kita lihat cukup aktif dan beberapa kali bertanya dan kita butuh menjelaskan dan mereka biasanya paham. Paham itu bisa kita lihat ya, mereka mengerjakan sesuai dengan yang kita minta atau kita arahkan. Dan yang terakhir adalah cerdas istimewa atau bakat istimewa, mampu memahami penjelasan dengan cepat dan melakukan analisa. Ini dilakukan oleh seluruh guru. Jadi misalkan di sini ada kelas 10A, posisi Bapak tulis di depan, pertama kita mapping, ini pun bisa berubah-ubah. Biasanya
setiap mata pelajaran diberikan kebebasan Bapak Ibu untuk mengatur posisi kursinya. Jadi kenapa ini harus diberikan kepada seluruh guru? Pertama, posisi duduk siswa ini bisa berubah sesuai dengan kebutuhan tiap mata pelajaran. Kedua, ya tadi itu untuk melihat arsiran atau irisan. Misalkan Refli di sini, bisa saja Refli di pelajaran X ini kita berikan merah. Karena misalnya guru sosiologi menganggap Refli ini kok sulit ya kalau belajar sosiologi. Raka di sebelahnya ini kita berikan warna hijau. Ya wah luar biasa kalau sosiologi. Nah, ini semua kita berikan kepada Bapak Ibu guru yang mengajar. Dia nanti dilakukan analisa oleh wali kelas. Nah, sehingga tabel Excel-nya seperti tadi misalnya ada Mark Zuckerberg gitu ya, atau tadi namanya Refli. Dia untuk di pelajaran sosiologi satu ini maksudnya dia dianggapnya memiliki hambatan belajar. Kita hanya masuk dia ke hambatan belajar yang warna merah, reguler atau yang cibita. Kalau mark itu kita sudah masukkan di guru sosiologinya, ini kan rekap oleh wali kelas. Di sini kemudian tidak ada, kita lihat saja mark ini nanti tampak. Dia itu di pelajaran apa saja. Kalau ternyata di pelajaran sosiologi ini marknya ditandai memiliki hambatan belajar, tapi di pelajaran lain dia tidak, maka yang perlu dievaluasi atau yang perlu mengevaluasi diri adalah gurunya. Kemudian kita harus kolaborasikan datanya dengan yang tadi saya bilang formulasi yang dibuat oleh tim BK. Pertama terkait dengan sikap belajar, kedua terkait dengan motivasi belajar, dan terakhir tentang keterampilan sosial. Ini nanti akan ada arsiran kedua. Kalau memang tadi, misalkan mark itu hampir di semua mata pelajaran terindikasi memiliki hambatan belajar, yang kedua dia harus dilihat si mark ini sikap belajarnya seperti apa. Jangan-jangan secara nilai kognitif, nilai pengetahuan, nilainya nggak perform gitu, tidak perform. Tetapi sikap belajarnya bagus. Ada loh yang seperti itu. Nah, nanti kita lihat mark ini di sosiologi katanya ini nggak ada masalah, tidak ditandakan sikap belajarnya. Berarti nggak ada masalah sikap belajarnya. Kok nilainya nggak bagus gitu ya. Kategorinya tadi kategori yang merah gitu. Kita lihat ternyata ada masalah di motivasi. Nah, ini nanti pendalaman data ini diberikan kepada oleh wali kelas, di-share di dalam forum sekolah, disampaikan ke seluruh guru. Kita lihat arsiran yang pertama, dan yang kedua baru kita lihat arsiran tentang sikap. Jadi ada arsiran pengetahuan dan arsiran sikap belajar. Tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu, cukup 3 saja, 3 level yang kita berikan. Dan itu akan membantu kita lebih kuat bahwa apakah siswa ini yang memang tidak perform di pelajaran atau memang hanya di pelajaran itu, tapi di mata pelajaran lain. Maka yang perlu dievaluasi adalah gurunya yang harus mengevaluasi. Itu saja sharing dari saya, semoga bermanfaat. Kurangnya mohon maaf, tetap semangat.